hal usaha teman. Kadang-kadang hati ini merasa, ya Allah, apakah rasa di hati ini merasa tidak tercukupi teman. Jadi untuk dengan cara seperti tadi, gimana ikhtiar kita supaya hal-hal tadi tidak mengganjal di hati teman. Ikhtiar maksudnya dalam arti doa dan amalan kita supaya lebih istiqomah lagi. Apakah orang-orang yang selevel sahabat Nabi itu sudah tak ada gelisah lagi dalam hatinya? Coba kita tengok ucapan Nabi dalam gua Jabal Thur ketika mau hijrah. Saat naik kafir Quraisy itu ke Jabal Thur, lalu kemudian sedikit lagi nampaknya Abu Bakar. Waktu itu Abu Bakar, apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kau sangka kita di gua ini berdua, fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Kita tidak cuma berdua di sini Abu Bakar, Allah yang ketiga. La tahzan, don't be sad. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Apa maksud? Itu Abu Bakar waktu mau hijrah itu kan sudah Islam 13 tahun. Sudah ngaji sama Nabi 13 tahun. Tetap ada rasa itu dia. Sahabat Nabi, apalagi sahabat Uwas. Belum 13 tahun lagi persahabatan. Masya Allah. Baru 5 tahun dari rumah Mas Dimas. Ulang tahun yang kelima 2017-2020. Belum 13 tahun. Jadi kalau ada cemas-cemas sedikit, berarti masih manusia. Masya Allah. Tapi kalau justru yang dikhawatirkan itu, Ustaz, saya tak ada cemas sedikit. Berarti ini udah wali Allah. Masya Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada lagi takut, tak ada lagi cemas. Takut nanti cuma rezeki, takut nanti cuma anak ini, takut ni cuma bisnis ni, takut ni cuma pondok ini. Masih manusia. Karena ada takut, itulah kita masih mengangkat tangan meminta kepada Allah SWT. Masya Allah. Tapi kalau masih itu pertanyaannya, alhamdulillah. Yang anak khawatirkan tuh ada sahabat Uwasmi bertanya, Ustaz, saya apapun yang terjadi, saya tak pernah minta kepada Allah. Saya malu untuk minta kepada Allah. Kalau antum dah ngomong gitu, anak pun tak lagi tausiah. Tak ada tausiah lagi. Ada segan ada tausiah. Ada cium tangan. Membuat kita semakin banyak sholat sunat, makin banyak berzikir, makin banyak berdoa. Nabi Musa alaihissalam kurang hebat apalagi nampak mereka awan itu. Wa dhallalna alaihimul ghamama, saat panas terik itu kami berikan mereka naungan awan. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, kami berikan makanan surga, manna dan salwa. Nampak mereka mukjizat itu, nampak mereka laut itu terbelah. Tapi begitu datang kesusahan itu, cemas juga mereka. Ada juga dalam hatinya, inna lamudraku, nanti kita akan ditangkap oleh Fir'aun, wahai Musa. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdi, Allah akan bersama, Allah akan bersama, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi cemas itu ada. Maryam, dari sejak kecil nampaknya Maryam tinggal di mihrab, siapapun tak boleh masuk. Yang boleh masuk cuma Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke dalam mihrab, dilihatnya ada buah-buah. Di musim dingin itu tidak ada buah anggur. Karena musim dingin pohon anggur mati. Ada buah anggur di situ. Ada buah kurma di situ. Lalu kemudian Zakaria bertanya, "Ya Maryamu, anna laki hadha?" Dari mana kau dapat ini wahai Maryam? Apa kata Maryam? Hadza min indillah.
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Dari kecil sudah nampaknya itu. Tapi begitu ujian itu datang, tiba-tiba hamil tak ada suami. Apakah ada rasa cemas dalam hatinya? Apa kata Maryam? Ya laitani muttu qabla hadha. Andai aku mati sebelumnya. Apalagi itu. Belum nampak kita lagi awan. Selalu nampak awan, iyalah mau hujan. Bukan awan melindungi kita. Belum nampak kita lagi buah-buahan di musim panas, ada di musim dingin. Belum nampak kita lagi laut terbelah. Jadi kalau ada rasa cemas, ada rasa khawatir, manusia dari dalam diri kita ditambah bisikan setan, maka kita perkuat dengan sholawat, kita perkuat dengan sholat sunat, kita perkuat dengan zikir la ilaha illallah untuk menghalau dia. La ilaha illallah, pas lapas Allah itu seolah-olah terhunjam ke dalam tangkai jantung, karena di jantung hati itulah semuanya. Cemasnya di situ, khawatirnya di situ, takutnya di situ, selalu ada rasa, selalu ada. Pas di saat anak saya lahir hari Kamis malam Jumat, hari Sabtu pagi nasihat pernikahan anak sahabat. Pas acara nasihat pernikahan anaknya itu jadi saksi. Kata bapak tuh, aku nikahkan anak. Langsung terlintas di pikiran anakku ini lahir umurku 45. Berarti kalau nanti Sami nikah umur 25, aku 70. Ada tak aku nanti waktu dia angkat? Meleleh air mata saya. Ada tak aku nanti duduk waktu dia akad nikah? Berarti udah dosa itu di hadapan Allah. Dosa kita bukan minum khamar, dosa kita bukan judi. Ada cemas bahwa kita tak ada saat dia akad nikah. Oh, dosa kepada Allah. Padahal ada tak ada kan sama. Ada saya saat dia akad nikah dengan tak ada, sama itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa khawatir, itu sudah dosa. Astagfirullah. Itu sering terjadi itu, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustadznya aja khawatir, apalagi sahabat Ustaz, apalagi jamaahnya. Mestinya dalam hati kita tidak ada beda antara dia ada atau tidak ada. Antara kita ada atau tidak ada itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai saya ada nanti waktu dia akad, berarti dia bersyukur. Andai saya tak ada, berarti dia bersabar. Mestinya ana mendidik dia untuk syukur dan sabar, bukannya malah meneteskan air mata. Tapi air mata tak bisa ditahan. Air mata bukan punya kita. Nabi pun tak bisa menahan air matanya waktu Abdullah, waktu Ibrahim meninggal. Ama tardo ya Rasulullah, tak ridha engkau wahai Rasulullah anakmu meninggal? Kata Nabi, aku ridha. Kalau ridha kenapa menangis? Air mata kasih sayang. Tetap ada rasa cemas. Kita halau dia cepat. Makanya di antara doa khatam Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati kami, pengusir penghalau gundah gulana kami. Kalau belum mampu Quran sebagai pengusir hati kami, sebagai gundah gulana kami, berarti kita belum cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berproses. Yang kita khawatirkan adalah kita sudah merasa sampai di stasiun. Itu yang kita khawatirkan. Terus merasa berproses. Yang ngomong, yang ngapal, yang tausiah, yang ingat hadisnya, mungkin Ustaz Somad. Tapi yang sudah sampai ke level itu, mana kita tahu? Bisa jadi Ame sudah sampai ke level itu, bisa jadi Pak Haji sudah sampai ke level itu. Yang menyampaikan itu kan Allah. Kita tidak tahu. Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita cuma ada zahirnya aja. Tapi jangan gara-gara Ustadz lahir Sami umur 45, lalu setelah ini antum jadi takut punya anak. Gas saja terus. Gas full.
Bagaimana kita didik dia, nanti saat kau nikah aku ada dengan aku tak ada itu sama nak. Yang penting kau sekolah agama, yang penting kau belajar agama. Jadi apapun kau nanti, aku ada dengan aku tak ada sama itu di hadapan Allah. Masya Itu yang Allah. kita ajar. Itu yang kita pelajari dari Ustaz Arifin Ilham. Anak-anak beliau insya Allah tetap merasakan beliau ada. Yang kita inginkan itu anak-anak itu mengatakan saat dia nikah, saat dia nanti punya anak, saat dia apa kata dia? Kami merasa ayah kami tetap ada bersama kami. Walaupun dia sudah tak lagi ada di tengah kami. Itu yang kita inginkan. Yang kita takutkan itu ada kita dianggapnya macam tak ada. Nah, itu yang paling mengkhawatirkan itu. Masya Allah. Jadi pertanyaan Udas nih memang layak untuk dianimasi. Potong ya. Allah. Mantap. Shukran, Guru. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Penjelasan Ustaz ini